Nah, ini kita mulai ganti ring shaker lur. Ya. Nih, ganti ring shaker. Wis hilang ngono. Ini kita membahas kalau kemarin sudah paham ya. Untuk ini bagian atas, sekarang kita mesin Jimmy Katana bagian bawah, ya. Nah, kalau sampean ternyata ini periksa dulu. Ini nah ini ada ya, nggak ada kebaretan gini, masih oke. Ya, ini juga nggak ada kebaretan. Semuanya ini berarti kita bisa mengganti ring shakernya saja. Kan nggak ada baret ini lur, di dalam sini ini nggak ada baret. Jadi kita bisa masang ring shakernya aja. Nah, ini banyak yang orang nggak ngerti. Kalau memang di kodok, ini kan mesinnya masih di atas. Jadi kalau buka satu-satu, ya supaya nanti metal jalan ini tidak kebalik. Jadi kalau masang itu kan dia di sini ada panahnya. Panah ini kan ada tanda panah gini. Ini menghadap ke depan. Ini kan depannya. Ini depannya Jimmy kan, depannya mesin. Ini yang bagian depan, yang sana bagian belakang. Nah ini panah ini, ya, tak tunjukin ya. Panah shaker ini harus ngadep ke depan. Sabar. Terus sambungan metal ini kan nggak lurus ya. Ini ada sambungan kan. Sambungan ketemu sambungan. Jadi jangan sampai kebalik ya, karena di sini ada lubang buat oli. Lubang buat oli ini ada ini. Untuk metal jalan. Jadi jangan kebalik lur. Kalau masang tuh sambungan ya sambungan. Al pegangin al. Ayah tak jelasin al. Nih. Pegangin al. Nah ini sambungan. Ayah tak buka. Keliatin ya. Biar nanti saudara. Nah ini kalau memang mesinnya nggak turun mau nyopot. Jadi satu-satu aja lur. Nggak usah semua apa langsung dicopot. Jadi supaya ini kan udah saya tandain. Ini nomor berapa itu udah tak tandain ini ada tandanya kan. Ini berarti nomor 1, shaker nomor 1. Nah, untuk shaker nomor 1 sama aja nih. Nah, kalau masang metal jalannya nanti ini kan nggak diganti karena cuma ganti ring. Ini kan ada kayak pelatuk sambungan. Ini juga ada tanda kayak knob gitu. Jadi harus ketemu gini. Jangan sampai masangnya begini ya. Bisa dipasang gini, nanti nggak ketemu di ini loh, lubang oli loh. Kelihatan lubang olinya al. Jadi kalau bisa begini lur. Nah biar sinkron, lubang olinya itu sinkron. Kalau gini patokannya sambungan ketemu sambungan, ini kan ada lubang oli ya. Di sini lubang oli, jadi olinya itu berputarnya masuk ke mana, ke sini lancar, keluar ke dalamnya muter-muter sana lancar. Terus masuk di asnya apa as bawah juga lancar. Oke. Sekarang kita bahas masang shaker atau ring. Jadi usahakan sampean punya alat kayak ini. Al tunjukin alatnya. Ini murah kok. Paling mahal juga ya ada yang 70, ada yang 100. Ini kan ada yang dipasang ini. Ini jangan kalau ini. Diakal dikasih pakai geraji atau dicukitin obeng ya. Jangan lur. Mendingan beli ini aja. Ini nanti apa ya, tidak terjadi apalagi saya memakai ring shaker ini yang agak keras. Rig itu bajanya cukup. Kalau kita nggak bisa masang itu bermasalah. Nah ini banyak orang udah saya udah ganti ring shaker tapi kok masih ngebul ngobos. Nah ini tak praktekin ya. Ini cara memasangnya. Pertama kita pasang dulu ring oli ya. Ring oli itu pecahannya, sambungannya tuh kira-kira kayak gini lur. Ini kan kelihatan pecahan nggak nih Al? Ini kelihatan pecah. Ini misalnya di sini, terus yang satu pecahan ini kelihatan Al? Ya, ini loh sambungan ini loh. Ini di sini. Nah, jadi jangan arus lurus ya, supaya konveksinya gede. Ini di sini. Nah ini kan udah selesai kan? Satu di sini pecahan, satu di sini. Ya. Lah terus masang ring apa ya ini? Ring baja. Ring baja itu lihat yang ada tulisannya. Ya. Mana? Ini. Ini ada tulisannya. Tulisan ini harus ngadep ke depan begini loh. Masangnya itu harus ke atas. Jangan sampai kebalik. Di sini ada
apa ya, selisih sedikit nggak kelihatan. Kalau masangnya kebalik bisa ngebul atau kurang konveksinya kurang bagus. Jadi usahakan ini ada tulisan kan, N ya R gitu. Nah ini sama. Ini ring bagian atas. Ini enggak. Ini ada. Deketin biar tahu saudara-saudara. Ada kelihatan. Nah ini tulisan juga harus ngadep ke depan. Nah untuk cara pemasangannya sama. Jangan sekali-sekali pecahan sama pecahan lurus. Diusahakan pecahannya itu begini sambungannya. Jadi untuk membawa konveksi atau angin itu nggak gampang ngobos ya. Oke, kita istirahat dulu Al. Nanti kita lanjutkan cara masang ring di shaker. Nah, deketin ya Al. Ini masangnya begini. Ini kan apa kelihatan Al? Tanda panah. Ini kan ke satu itu begini masangnya. Jadi untuk ring, namanya ini ring apa? Ring oli. Kita pasang dulu ring oli yang pecahnya ngadep ke atas ini. Ya. Ke lubang ini pecahan awal ini kita pasang aja dulu. Nah terus pecahan kedua atau sambungan kedua ini ring ini harus di sini lur cara masangnya atau di sini. Jadi di pas lurus ini kita taruh begini lur di bagian bawah ya. Kita putar aja pelan-pelan santai bro gitu ya. Oke santai bro. Nah, aman kan? Nah, ini tadi kan sambungannya di sini, ya. Terus yang kedua, ring oli yang kedua itu, ini ring oli yang bawah bagian atas, bagian sini kan, lurus ini kan. Nah ini sama, ini jangan disamakan di sini, cuma pindah di sini. Jadi supaya nggak ketemu sambungan sama sambungan, supaya konveksi atau udaranya itu tercover dengan bagus di rumah piston atau rumah shaker. Nah ini. Nah dari sini aja udah ketahuan ya lur ya. Ini sambungan pertama di sini, sambungan keduanya di sini, terus sambungan itunya di sini, sambungan tengahnya pera ini sekarang. Ini yang ring baja ya? Ya, ya Al. Ada angka belum? Kita cari tulisannya. Oh, yang ini ya? Ada ini. Ini ada. Ingat ya, yang ini harus ini tadi kan posisi sini, ini harus lurus sini. Ini kita pasang. Kelihatan nggak nih? Ntar saya kasih tahu. Ya, ini kan sambungannya pertama kita pasang di situ. Maaf ya, pelan-pelan ya. Lalu terlampau ribet ya, namanya kita belajar. Ini sama. Ingat ya, yang ada tandanya. Ini ada tanda nggak? Nggak ada ya? Ada. Itu di bawah. Ntar dulu bahaya nih kalau nggak ada. Pasti ada. Nah ini ada. Ini, ya. Ini tulisannya. Nah ini kan tadi lurusnya apa ini? Apa ya namanya ini? Pokoknya lurus iki lalur. Kan pecahnya di sini ya, pen ya, pen shaker, lurusan pen shaker. Ini kan sambungannya kelihatan. Jangan dipasang ini pasang berlawanan arus di sini. Di pen checker, lurusnya pen checker. Kenapa sih Om kok harus di pen checker? Nah karena mesinnya Jimmy Katana itu kan nggak agak miring begini ya. Ya mesinnya itu nggak lurus. Jimmy itu begini agak miring di checker. Iya. Jadi cara memasangnya begitu. Insya Allah paham ya lur ya. Untuk masang ring tadi udah paham. Udah paham. Kita stop dulu. Ini dirubah dulu. Kita buka dulu ya. Ini cara masang apa shaker ya. Kalau tadi kan masang ringnya, sekarang masukin shaker di blok. Jadi perlu diingat sekali lagi, sambungan bawah pertama itu lurusnya di sini. Ya, keduanya ini. Ya, ini lurus di sini. Yang satunya ini sambungan mana ini kok nggak kelihatan. Jadi harus teliti lur. Nah ini ya. Ini kelihatan kan Al, sambungannya lurus di sini satu, yang sambungan
pir baja, satunya di sini. Terus ini mengarah ke panahnya gini, seker 1. Jadi begini masangnya, Lur. Ya. Ya. Tapi ingat ya, kalau masang begini, saya kan sudah sedia oli, kasih aja oli. Di pirnya juga, kasih aja oli. Ya. Kasih aja, nggak apa-apa kan. Nah, supaya ini. Terus sampean harus punya ini, Lur. Kelihatan nggak? Sampean harus punya ini. Ya. Ini masukkan. Terus dia kan ada kuncinya gini. Anda puter ini. Sampai habis total. Ingat ya, panahnya harus ke atas. Yang panahnya seker ini kan seker ini ya. Panahnya harus menghadap ke atas gini. Ini ke nomor 1 ya. Setelah ini agak kencang, ini kita luruskan. Nah, ini belum selesai, Lur. Kita hajar lagi di sini. Nah, sampai bunyi lagi. Nah, udah. Terus kita lihat di sini. Dum, liatin bawah situ, Dum. Pakai senter, Dum. Matiin dulu, Mas. Ini rapi, alhamdulillah Mak Dum udah pulang dari masjid ya. Jadi kita tim sukses, timnya udah komplit. Udah kurang kiri kanan, liatin bawahnya sana diliatin. Kurang ke sini? Iya, dikit. Liatin segini? Udah. Kalau ini sudah lurus gini, kita tinggal ngetok ininya ya, Al. Pasin tanganmu, Dum. Masuk, Dum. Masuk, kita lanjutin ya. Kasih oli dulu sana di giniannya kasih oli, Dum. Di asnya kasih oli, Dum. Oli. Sambungan ketemu sambungan. Ini kan ada sambungan ya, Al. Kelihatan nggak sambungan? Ini kan nggak ada. Sambungannya di mana itu, Dum? Tak pepetin ya. Ayo tak pepetin. Udah kamu kasih oli. Udah mepet. Nah, sambungannya sebelah mana? Nah, ini juga sambungan ini kan sambungan. Al, ini juga harus sebelah sana. Pasang, Li. Nih. Nah, demikian, Lur. Insya Allah paham ya. Ya udah, Al, dimatiin dulu. Nah, kita sebelum masang kita susun lagi ininya. Kalau ini biasanya nggak berputar, yang suka berputar ini, Lur. Lah, ini masih tetap kan sambungan ini di sini, sambungan ring bajanya 1 di sini. Jadi supaya dia membawa konveksi itu nggak ngobos, kan banyak yang terjadi ngobos. Terus orang nanya, Om kenapa harus di sini? Kan mesinnya nggak miring. Mana itu tetap oli. Nah, ini kita kasih oli dulu, Lur, sebelum masang. Si oli ya. Ini metal jalan ya, Dul. Metal jalan. Ini kita kasih oli supaya masuknya enak. Ya. Terus ini panah ya. Terus panah ke atas kita pasang di ini yang nggak ada nomornya, seker setang atau seker yang nggak ada nomornya berarti yang nomor 4. Kalau nomor ini nomor 3 kan ada nih 1, 2, 3. Jangan salah, Lur. Jadi harus ditandai kalau nyopot ini nomor 2. Supaya karena ini kan bukan diperbarui ya, supaya nggak selisih, mesinnya enak gitu ya. Kita harus beli ini ya kalau masang seker. Bisa sih pakai yang kayak orang-orang itu pakai obeng. Kalau enggak pakai bekasnya geraji. Nah, ini sudah enggak usah kenceng-kenceng dulu, Dum. Udah ini kelihatan nih panahnya. Ngadep ke atas sana. Ya, kita pasang ya. Nah, kalau sudah kenceng gini, ini diketok dulu ininya. Supaya ngelama. Nah, kelihatan, kedengeran kan? Nggak kosong. Kita cek lagi di sini. Ini udah kenceng belum? Udah. Nah, kalau udah kenceng, ya apa kurang apa, Dum? Kurang ke sana. Segini? Ya, kelebihan. Gini? Terus kelebihan. Dah. Udah. Ini maksudnya kamu pegangin bawahnya. Ini supaya masuk ke asana enak. Udah siap, Dum? Ya. Ini kok kurang mepet kayaknya. Tahan ya, Li? Ya.
Masuk. Masuk. Nah, ini kan udah masuk ya. Kita oli metal jalannya dikasih sambungan sama sambungan ya. Oke, saya dorong ya. Kasih oli dulu di asnya itu, asnya udah. Dorong ya. Dah. Itunya dua kasih itu sambungan sama sambungan, liatin. Ya itu sambungan sama sambungan. Sini di senterin, dilihat sambungannya. Oke lur, demikian cara-cara masang ring shaker. Nanti ngerakit lainnya. Ini untuk ring shaker, insya Allah semua udah paham nih. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Betul sudah ada apa kakak adum, atap udah waktunya bobok. Kencengin dulu leh. Kita masang yang nomor 2 sama nomor 3 ya. Udah nggak perlu disorting. Oke, gitu aja. Kita masang, sekarang kita kencengin dikit-dikit nih. Ini 12 ya. Ini kekencangannya ini kalau ukuran tosik ya dong ya. Itu 50. Cuma kita pakai perasaan dulu dikit-dikit. Cuma inget ya, kalau ngencengin metal jalan itu setelah dikencengin gini, jadi kencengin ya, tek aja. Wes. Ini giniin pakai palu. Nah, ini sama. Nah, nanti dikencengin lagi. Itu kuncinya nggak boleh kunci itu. Ganti kunci nomor 12 yang lainnya. Nah, ini kita mengencangin metal jalan ya, Dum. Setelah kita pasang, apa tadi namanya, ring shaker sama shaker ya. Kita masa ngencengin ini. Jadi ini kalau ngencengin, habis kenceng ini, ke sini ya. Terus ini, sini. Kita kencengi dikit-dikit, kita ketok lagi gitu lur. Kunci shock 12 tuh usahakan yang bagus ya buat metal jalan maupun metal duduk. Ini kan yang metal jalan nomor 12. Jadi ini saya pakai kunci tosik ya biar orang-orang nggak protes terus. Padahal kasihan loh kalau yang bongkar nggak punya kunci. Sebenarnya pakai perasaan saya punya kunci yang tosik yang terbaru juga punya. Loh kelihatan kan Dom ya. Ini ada ukurannya, ada kelihatan ukurannya. Ada. Mak saya nggak mau lah, apa ya, lebih bagus tuh kita belajar dulu manual pakai perasaan. Ini kekencangannya di urutan 50 nanti dapatnya. Kelihatan nggak Dum? Ya. Urutan 50. Kita mulai ya, ini dulu. Ya, kita mulai ya. Satu orang aja bisa. Nah, kan masih enteng kan? Nah, terus ini. Jadi pakai perasaan, jangan ngikutin angka dulu. Pokoknya harus enak aja dulu, nggak usah ngikutin angka dulu, nggak usah ngikutin ukuran, nanti malah jebol nanti. Pakai perasaan aja dulu. Ini kan udah enak nih. Ini juga. Terus ini. Kalau nggak jebol nanti kalau ngikutin ukuran, ternyata sudah padat. Kan bisa kok, terasa kok, kekuatannya itu terasa. Krek itu terasa. Nah, ini terasa nih, udah enak nih. Ada dapat 40, lebih dikit paling. Ini enak kan? Nah, kalau sudah gini, sampean pakai ketok gini diketok dulu. Biarin ini metode kuno cuma berhasil. Kalau sama montir-montir sekarang dimarah, wah, banyakan. Orang zaman dulu begini ya, oplet itu buktinya kuat. Nih kita lihat ya. Nah, berapa itu Dom? 40 ya? Iya 40. 40 sampai 50. Nah itu 50 tuh. Iya 50. 50 pindah satunya lagi. Ayo 5. Terus. Ntar dulu. Jangan terus patah nanti. Ya. Udah. Nih sekarang. Yuk. 50 tuh. Terasa kok orang ayah nggak pakai ukuran juga terasa kok. Nih, yuk. Pokoknya kekuatan stabil. Ingat ya, karena ini baut 12, 40 sampai 50. Kalau yang metal duduk, baut 14 boleh. 60 sampai 70. Setelah metal jalan 2 sama 3, ini kita puter lur. Kita puter pakai kunci 17.
Ini kita puter lur. Supaya apa? Metal jalan 1 ya sama 4 di atas. Udah ke atas. Ya. Nah, ini ke atas kan? Hmm. Ini kita kencengin lagi. Sama sistem ngencengnya kayak gitu lur. Kita ngencengnya masih enteng kan? Sama. Sabar. Ini cara ngerakit mobil Jimmy. Ya mohon maaf lah buat montir-montir ya. Saya cuma bagikan pengalaman tuh buat saudara-saudara saya yang pingin buka sendiri. Ya tahu kan, mungkin ada kepuasan batin, bukan baik bicara uang toh. Kadang-kadang mobil itu kalau sudah menyatu ke diri, terus betulin gini tuh, kalau dari diri sendiri tuh dia tahu kelemahannya. Oh ini tadi metalnya agak gini gitu, jadi bawa mobilnya juga awet. Gini kita kencengin lagi ya. Iya. Angka 40-50 ya, Dum? Iya. Iya. Baru 45. Nih. Iya. 40 baruan. Nah, tar dulu. Yuk. Tuh 50 kan? Iya. Iya. 50. Enak rata. Ini sebetulnya nggak pakai kunci tosit gini, kita pakai perasaan bisa kok lur. Kan asal nggak ngawur ya kencengnya. Terus ininya juga setangnya jangan terlalu panjang nanti patah. Jangan terlalu pendek. Kalau pendek itu baru dapat dikit udah berat ya, Dum. Ya. Jadi harus segini kira-kira ukurannya ya. Udah 50 tuh, Dum. Ya. Ya udah. Berarti ini sudah. Lur tinggal masang lain-lainnya. Terus ini as ini kelihatan nggak, Dum? Ntar kita pakein lampu ya. Biar enak, biar terang. Nah, ini terang. Kelihatan as ini. Ini harusnya kita amplas saja pakai amplas halus gini. Kenapa Om diamplas? Ya karena supaya nanti silnya ya, Dum. Ya. Kan ini karena bekas panas mesin overhead, kan silnya udah apa? Lemah ya. Terus kita ganti, pasti ada yang nggak bener. Di asnya ini kita amplas gini. Supaya nggak ada timbulnya beret lagi. Amplas halus saja, jangan amplas kasar ya. Nah, kelihatan kan? Ya. Enak kan, Dum? Ya. Nah, ini baru kita pasang. Sama ini juga nanti sil ini. Depan ini sama, kita lepas, kita amplas. Supaya betul-betul aman. Oke, Lur. Alhamdulillah. Ini tadi setelah dirakit ya. Tadi kan gimana cara masang ring shaker yang benar, terus cara masang metal jalan sudah saya praktekkan. Kalau yang atas ini kan yang kemarin. Nah, hari ini saya udah malam ini saya selesaikan menyusun atau merakit, udah terselesaikan. Nah, besok akan saya buat video lagi bagaimana cara masang sil-sil ini, terus topnya yang benar gimana, terus sekalian kopling. Masang matahari, roda gila, plat kopling, terus mataharinya Lur. Oke, saya deketkan ya, biar enak. Oke, kita deketin. Ya, maaf ya, ait. Nah, ini mesinnya. Guling Lur. Guling. Ini mesinnya udah saya rakit. Ya. Ya. Ini udah saya rakit. Besok akan saya buatkan video bagaimana cara ngetopkan yang pas. Ngetop yang benar bagaimana. Terus masang sil-sil. Memang silnya sengaja, silnya saya pasang belakang. Kalau overhead itu saya diusahakan ya Lur ya. Silnya ini kita ganti karena dia pasti akan mengalami panas, karetnya juga kering. Mungkin pertama nggak apa-apa, lama-lama nah kayak sil ini segala ini, lama-lama bocor.
lebih bagus silnya diganti aja. Yang belakang 1, depan 2. Belakang gede ya silnya. Oke, demikian sedikit pengalaman saya. Aduh, batuk lur. Membagikan sedikit pengalaman ini. Semoga saudara-saudara bisalah. Ya begitulah, saya pokoknya nggak pinter membagikan apa yang saya bisa gitu, pengalaman dalam merakit Jimmy Katana. Sampai besok saya bikinkan bagaimana kita masang timing belt, topnya yang satu di mana untuk Jimmy Katana, terus roda gila, terus matahari maupun plat kopling ya lur ya. Besok udah insya Allah udah bisa naik gitu lur. Cuma sekarang udah jam segini, saya akhiri dulu. Sahur, mau sahur dulu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.